Hai guys, balik lagi di Biologi Vibe dan sekarang kita bakal bahas UTBK tahun 2016. Nah, silahkan buat teman-teman yang mau latihan soal bisa dikerjain dulu soalnya sebelum kita mulai bahas di tiap soalnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu karena kedepannya saya bakal bikin konten-konten UTBK yang lebih baru lagi gitu. Jadi silahkan buat teman-teman di subscribe dulu karena ini juga gratis. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 46. Ini soal nomor pertama ya. Tempe gembus adalah makanan fermentasi tradisional Indonesia yang menggunakan ampas tahu yang dicampur dengan. Nah, jadi Aspergillus soyae sama Wenti menghasilkan kecap dan juga arak atau sake kalau di Jepang gitu. Nah, terus kalau Mucor Himeali ini dia memfermentasi susu kedelai. Nah, kalau Monilia sitopilia ini oncom. Nah, berdasarkan kabar yang dicari gitu ya, akhirnya ternyata Monilia sitopilia ini ganti nama jadi Neurospora crassa gitu. Jadi Neurospora crassa. Nah, sedangkan kalau Rhizopus oryzae ini untuk pembuatan tempe. Jadi tempe gembus tuh sebenarnya nggak beda jauh gitu ya sama si tempe biasa gitu. Jadi sama juga Rhizopus oryzae juga gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Pernyataan mengenai bambu berikut benar kecuali. Nah, kurang lebih bambu tuh kayak begini ya, dia tanamannya berluas-luas gitu, mungkin teman-teman udah tahu juga. Terus dia cabangnya langsung daun gitu. Nah, si bambu ini dia ketika tumbuh bisa mencapai 30 bahkan sampai 100 cm per hari. Ini cepet banget deh pertumbuhannya. Nah, cuman si bambu ini dia lebih mudah untuk tumbuh menggunakan tunas karena pertumbuhan tubuhnya itu cepat gitu. Nah, kalau tunas itu dari akar keluar di tanah jadi tanaman baru kayak gitu. Nah, sedangkan kalau masalah dari segi vegetatifnya, dia itu mungkin bisa tahunan, bisa 5 bahkan sampai puluhan tahun untuk bisa memunculkan bunga kayak gitu. Jadi jarang banget lah si bambu ini menggunakan proses generatif gitu. Yang mana tentu ini akan berhubungan dengan proses penghasilan biji gitu ya. Biji kan dari proses fertilisasi bunga gitu kan gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini jawabannya adalah yang mana? A. Bambu dapat berkembang biak dengan organ vegetatif. Benar ya. Bambu dapat berkembang biak dengan biji. Tidak. Itu karena ini lama banget gitu. Bahkan bisa jadi ya nggak terjadi gitu. Dia lebih menggunakan tunas. Bambu merupakan tumbuhan berbunga. Iya. Tapi ini tahunan. Kayak dia ada bunganya tapi jarang banget. Bahkan di beberapa daerah tuh dijadikan hal-hal yang mistis gitu ya untuk membawa keberuntungan dan sebagainya gitu. Oke, D. Batang tidak bercabang. Betul, rizoma tua bercabang. Oke, betul. Jadi akarnya bambu tuh unik gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Monyet kecil surili. Nah, jadi bentuknya kurang lebih monyetnya kayak gini. Ini lucu banget ya. Dia imut gitu. Dan mungkin ini soalnya hafalan ya. Jadi
solusi dari soal hafalan itu nggak ada yang spesial ya latihan soal gitu. Nah oke, jadi jawabannya adalah yang B. Jadi monyet kecil surili atau Presbytis comata ini adanya di ujung kulon di Banten gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 49. Bagian otak manusia merupakan penghubung bagian impuls sensorik dan juga merupakan asal gerakan involuntir seperti penyempitan pupil mata dalam cahaya terang adalah, nah apa nih jawabannya? Nah di sini kita ada bagian-bagian otak dan sebenarnya gampangnya ya dari penjelasan ini ada 4 bagian otak. Yang pertama otak besar, terus ada otak kecil, ada batang otak, brainstem, sama ada bagian lain otak. Jadi ada bagian-bagian yang kecil-kecil gitu lah. Nah, batang otak ini kebagi menjadi 3. Pertama ada otak tengah, terus ada pons, ada medula oblongata. Kalau bagian yang lain otak ini kayak talamus, hipotalamus gitu. Nah, kita fokus ke batang otak aja ya. Jadi di batang otak itu ada 3 jenis, otak tengah, pons, dan medula oblongata. Nah, bagian otak tengah ini menjadi bagian yang mengatur pergerakan mata gitu. Jadi kalau batang otak tuh lebih ke pendengaran sama mata gitu. Nah, fokusnya kalau di otak tengah itu mata gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Jaringan meristem pada gambar di bawah ini ditunjukkan pada nomor. Nah, kita lihat ya. Jadi ini ujung batang ya. Ini tuh ujung batang atau disebutnya pucuk gitu ya. Nah, ini ujung akar. Ini batang. Nah, ternyata kita udah tahu lah kalau yang di ujung-ujung itu pasti meristem, ya nggak sih? Karena itu proses pertumbuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah di batang ini proses pertumbuhan ada atau tidak gitu? Sebenarnya ada meristem nggak sih di batang? Nah, jawabannya adalah ada. Jadi ada yang namanya meristem lateral. Nah, kalau di sini udah jelas meristem apikal. Ini juga gitu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti yang E. Oke. Lanjut. Jaringan periderm akan menggantikan jaringan yang rusak pada batang. Jaringan yang digantikan tersebut adalah, nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada periderm, phloem, vascular cambium, sama ada xilem. Ya, jadi di sini phloem, ini phloem, di sini xilem. Yang hijau ini dia vascular cambium vaskular, sama bagian yang kuning ini adalah periderm. Nah, bagian kuning ini kebagi menjadi 3. Ada veloderm, ada velogen, ada velum gitu. Jadi bagian periderm ini kebagi menjadi 3, yang mana periderm ini akan menggantikan epidermis. Ketika epidermis itu rusak, epidermis kan kulit ya, bagian terluar batang. Nah, kalau rusak berarti langsung ke periderm gitu. Bukan ke phloem dulu, bukan ke cambium vascular dulu atau ke xilem gitu. Jadi jawabannya adalah epidermis. Oke, 52. Berdasarkan gambar di bawah ini, hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut adalah. Nah, sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita jawab untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita menjawab berdasarkan hormon-hormon yang dibutuhkan gitu. Atau cara kedua adalah kita menjawab
dengan mengeliminasi hormon-hormon yang sebenarnya nggak dibutuhkan sama proses pertumbuhan ini, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa list dari hormon yang bisa kita tahu ketika proses pertumbuhan tanaman dari awal tumbuh sampai misalnya dia udah pengen mati gitu ya dan daunnya berguguran. Nah, yang sering dipakai di pertumbuhan tuh ya kira-kira 3 ini sih gitu. Nah, terus sisanya kita lihat nih, misalnya etilen. Etilen tuh untuk pemasakan buah. Jadi ketika misalnya buah itu udah matang, baru tuh ada gas etilen yang muncul sehingga bisa memasakkan atau mematangkan buah lain yang masih mentah gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau misalnya ada mangga mentah, terus ada mangga yang matang, akhirnya dikresekin di satu tempat yang sama, akhirnya si mangga yang mentah ini jadi ikut matang gitu. Itu gas etilen. Berarti nggak ada hubungannya kan sama ini. Ya udah kita coret. Terus ini etilen gitu ya. Nah, terus ada asam absisat. Asam absisat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, biasanya ini untuk tumbuhan-tumbuhan yang misalnya ada di musim kemarau, terus dia kekurangan air gitu ya. Akhirnya si asam absisat ini dia membuat pembatas gitu ya ke daun-daun yang di pohon tersebut, sehingga akhirnya daun tersebut nggak mendapatkan nutrisi dan akhirnya dia berguguran daun-daunnya. Nah gitu, jadi asam absisat ini nggak kepake juga di proses pertumbuhan. Oke, nah terus ada pilihannya berarti tinggal yang ya udah tinggalin ya, tinggal yang D. Udah beres. Dampak negatif terbentuknya poliploidi. Poli itu berarti banyak ya, berarti ada banyak ploid gitu. Kalau haploid satu ya, haploid satu. Kalau diploid 2, 1N. Kalau diploid berarti 2N. Kalau triploid berarti 3N. Tetraploid berarti 4N. Poliploid berarti banyak gitu. Biasanya poliploid nih udah masuknya ke triploid sama tetraploid udah termasuk poliploid gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dampak negatifnya. A. Tidak terbentuk buah. B. Dampak tanamannya menjadi mati. C. Tanaman bersifat steril. D. Kandungan gizi menurun. E. Pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat kasus yang semangka. Jadi semangka itu pernah diberikan gimana ya, maksudnya semangka ini pernah direkayasa genetiknya sehingga dia itu sifatnya 3N, yang mana dampaknya adalah si semangkanya ini menjadi besar namun tidak berbiji gitu. Nah, berarti tanaman ini dia itu bukannya lambat, kandungan gizinya juga bukan menurun, tanamannya juga nggak mati, hidup, bisa kan menghasilkan semangka, tidak terbentuk buah, terbentuk gitu ya, cuman dia bersifat steril karena dia mengandung 3N. Ya gimana, bayangin kalau seandainya dia 3N, ketika nanti jadi sperma atau jadi sel telur gitu ya, pas lagi proses pembuahan berarti berapa? Masa 1,5N gitu kan nggak mungkin kan gitu. Atau ya mungkin jadi 2N lagi gitu, terus yang induk satunya misalnya 1N, ini jadi nggak bisa terbentuk, jadi bakal steril gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Nomor 54, kombinasi yang sesuai dengan syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg tuh yang menemukan DNA bukan sih? Gitu ya. Nah, Hardy-Weinberg juga dia membuat hukum, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu tahu evolusi kan? Nah, hukum Hardy-Weinberg adalah kebalikannya dari hukum atau teori evolusi.
Nah, jadi kalau misalnya kita belajar hukum Hardy Weinberg gitu ya, maka kebalikannya adalah hukum evolusi atau teori evolusi gitu. Nah, kita lihat di sini dari pilihan-pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, ukuran populasi cukup besar. Nah, evolusi itu percaya kalau seandainya ukuran populasinya itu kecil, maka akan ada proses seleksi alam di situ gitu. Dan ada proses adaptasi. Nah, makanya nomor 1 ini benar. Gitu. 2, populasi bersifat terbuka. Nah, evolusi percaya kalau misalnya populasi itu terbuka, maka akan memberikan kemungkinan perubahan adaptasi, mutasi, dan sebagainya gitu ya. Terus juga ada perkawinan yang semakin beragam gitu. Nah, sedangkan kalau hukum Hardy Weinberg itu kebalikannya. Justru percaya kalau populasi itu harus sifatnya tertutup. Kayak gitu. Jadi gennya itu dia nggak kemana-mana gitu. Nah, terus ketiga, terjadi perkawinan acak. Nah, ini hukum Hardy Weinberg. Kalau evolusi percaya bahwa perkawinan itu dia tebang pilih. Perkawinan pasti pilih-pilih. Kenapa ya? Ya wajar aja, maksudnya kan kalau misalnya ada sebuah spesies pasti milihnya pejantan yang kuat, yang mungkin kalau manusia yang ganteng gitu ya. Jadi akhirnya yang jelek bakal tersisihkan, bakal nggak punya keturunan, dan bakal punah lah istilahnya kayak gitu kan. Jadi bakal ada evolusi. Nah, hukum Hardy Weinberg kebalikannya, perkawinannya acak. Berarti semuanya bakal menikah, semuanya bakal punya anak, kayak gitu. 4, jumlah mutasi gen dalam alel bervariasi. Nah, kalau evolusi alelnya bervariasi. Kalau Hardy Weinberg kebalikannya, berarti tidak boleh ada mutasi kayak gitu. Berarti ini salah. 5, kemampuan reproduksi tiap individu sama. Nah, kalau di evolusi berarti kan kemampuan reproduksinya beda. Ya kan? Yang kemampuan reproduksinya tinggi atau cepat atau baik, kualitas anaknya itu bagus gitu ya, maka dia akan bertahan hidup. Yang reproduksinya jelek atau misalnya lemah atau dia mandul, steril, berarti dia nggak bakal bisa bereproduksi. Makanya akan terjadi evolusi. Sedangkan kalau hukum Hardy Weinberg kebalikannya kayak gitu. Jadi jawabannya 1, 3, dan juga 5 gitu. Gitu ya. Jadi kalau ngapalin hukum Hardy Weinberg tuh sama aja teman-teman lagi ngafalin teori evolusi. Gitu. Tinggal dicari antonimnya aja. Oke, jawabannya 135. Jawabannya berarti yang B. Oke, gitu. Jadi jawabannya B ya. Lanjut ke nomor 55. Organel sel yang berfungsi menggerakkan benang-benang spindel ke arah kutub pada saat pembelahan sel. Nah, jadi ini pembelahan sel. Ini ada prosesnya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan mungkin di sini teman-teman ngeliat ini kromosom ya. Yang warna ungu ini kromosom. Nah, di bagian yang kuning-kuning ini, yang garis-garis ini namanya adalah benang spindle. Benang spindle. Yang mana dia bakal jadi tempat atau benang yang bakal menarik kromosom gitu ya ke ujung-ujung kutub dari sel. Nah, yang menariknya tuh siapa sih? Yang bulat-bulat ini, yang kuning. Ini adalah sentrosom. Gitu. Kalau sentromer yang mana? Sentromer tuh yang ada di tengah-tengah si kromosomnya ini, yang berikatan sama si benang spindle. Ini namanya sentromer. Gitu. Jadi jawabannya adalah sentrosom yang A. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 56. Unsur karbon berpindah dari atmosfer sebagai sumber karbon ke produsen, konsumen, detritivor, dan berakhir di tanah. Sebab unsur karbon di alam berpindah dan berubah bentuk mengikuti daur biogeokimia. Nah, di sini ada siklusnya. Jadi kurang lebih CO2 bakal berada di udara, terus bakal berikatan sama tumbuhan, terus habis itu tumbuhan bakal dimakan hewan,
tumbuhannya bisa jadi membusuk gitu ya, atau mungkin dimakan ikan dan akhirnya berakhir di tanah. Nah, jadi sebenarnya kalimat berakhir di tanah tuh ini bener ya, karena yang menyebabkan karbon itu keluar dari tanah itu karena ulah manusia. Nih, karena ulah manusia yang membuat industri gitu. Jarang banget karbon tuh bisa keluar lewat erupsi Gunung Merapi kan, jarang gitu, jarang banget lah. Cuman yang membuat CO2 ini semakin banyak kan karena industri batu bara, fosil dan sebagainya lah, yang akhirnya membuat CO2 tuh berakhirnya di udara dan akhirnya ya ada proses balik lagi ke tanah gitu. Jadi berakhir di tanah tuh benar gitu. Sebab unsur karbon di alam berpindah dan berubah bentuk mengikuti daur biogeokimia. Ini juga benar ya. Ya karena ini prosesnya ada proses biologinya ada, geologinya ada, dan ini dalam bentuk unsur-unsur kimia atau senyawa-senyawa kimia gitu. Oke, jadi jawabannya adalah benar, benar, dan berhubungan. A. Gitu. Oke, 57. Asetilkolin adalah salah satu neurotransmitter yang hanya ditemukan pada vertebrata. Sebab pada sistem saraf pusat vertebrata, asetilkolin dapat bersifat inhibitor atau eksitatoris, bergantung pada jenis reseptor. Nah, jadi kita harus tahu dulu neurotransmitter itu adalah zat yang membuat sinapsis. Sinapsis itu ini nih. Jadi ada sel saraf berhubungan sama sel saraf. Nah, hubungannya itu ini ada sinapsisnya gitu. Hubungan antar sel saraf yang membuat keberlanjutan rangsangan gitu. Nah, neurotransmitter ini adalah zat-zat yang bergerak dari sel saraf satu ke sel saraf selanjutnya gitu. Nah, asetilkolin disebut sebagai salah satu neurotransmitter yang hanya ditemukan pada vertebrata. Sebab pada sistem saraf pusat vertebrata, asetilkolin dapat bersifat inhibitor. Inhibitor itu apa? Penghambat ya, atau eksitatoris, eksitasi gitu, atau meneruskan, meloncatkan, mendorong, bergantung pada jenis reseptor. Nah, oke, jadi di sini kita bisa lihat list dari nama-nama neurotransmitter. Ada asam amino yang dimodifikasi, ada monoamina, ada neuropeptida, ada purin, dan juga ada gas. Nah, jadi asetilkolin ini ternyata dia juga ditemukan pada hewan avertebrata. Jadi ini salah ya, ini salah. Nah, sebab pada sistem saraf pusat vertebrata, asetilkolin dapat bersifat inhibitor atau eksitatoris, bergantung pada jenis reseptor. Nah, ini benar. Tuh, jadi si asetilkolin ini bisa punya dua fungsi gitu. Nah, berarti salah benar. Salah benar tuh berarti berapa? Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 58. Terjadinya fatigue pada otot disebabkan oleh fatigue. Teman-teman tahu Fatigon spirit. Nah, Fatigon itu kan untuk mengobati kelelahan kan. Nah, jadi fatigue itu dari kata ya artinya kelelahan gitu. Nah, sekarang kita lihat aktivitas tubuh yang berlebihan, 2. Kebutuhan oksigen seluler yang tidak terpenuhi, 3. Penimbunan asam laktat, 4. Pengangkutan asam laktat. Kalau seandainya kita ini berolahraga, kita itu bakal melakukan kontraksi. Nah, kontraksi ini membutuhkan ATP. Ya kan? Nah, ATP didapatkan dengan dua cara. Respirasi aerob atau respirasi anaerob.
Nah, kalau respirasi aerob ini bisa sampai 36 ATP sekali proses pengolahan glikolisis, 36 atau 38 sih, kalau nggak salah ada perbedaan sedikit. Terus kalau respirasi anaerob ini dia 2 ATP. Nah, ketika kita berolahraga berlebihan, tadinya tuh awalnya kita menggunakan respirasi aerob, ya kan? Kita pakai nih energi biasa aja gitu, normal gitu. Cuman ketika berlebihan, maka yang tadinya kita respirasi aerob, awalnya respirasi aerob doang, ditambah respirasi anaerob. Kenapa? Ya karena kita butuh energi gitu, jadi tubuh tuh dipaksa untuk menghasilkan energi kan. Jadi ketika tubuh itu dia nggak bisa menyuplai oksigen, ketika kita bernafas nih, kita ingin menyuplai oksigen dengan banyak banget gitu ya, tapi itu masih belum cukup juga untuk tetap menghasilkan ATP, makanya tubuh itu akan berupaya dengan menggunakan respirasi anaerob ini gitu. Nah, padahal respirasi anaerob ini punya dampak negatif, yaitu menghasilkan asam laktat gitu. Nah, asam laktat ini membuat kita itu tubuh kita itu jadi lemas gitu, jadi lelah gitu. Makanya kalau seandainya kita olahraga tuh nggak masalah sebenarnya kalau misalnya kita dipaksakan gitu ya. Cuman kalau berlebihan banget bisa bahaya gitu, karena akan ada asam laktat yang bertumpuk gitu ya di jaringan otot kayak gitu. Nah, berarti untuk pilihan yang ini, yang keempat ini, pertama penimbunan asam laktat ini benar, ya kan? Terus kalau pengangkutan berarti dia salah, karena ini udah fase istirahat lah kayak gitu. 2. Kebutuhan oksigen seluler yang tidak terpenuhi. Ini benar. Karena berlebihan. Kalau misalnya olahraganya sederhana, ya mungkin cuma aerob doang, berarti terpenuhi kan oksigennya. Gitu. Nah, terus aktivitas tubuh yang berlebihan. Ini juga benar. Gitu. Karena aktivitas yang berlebihan akan meminta ATP yang berlebihan juga. Gitu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 itu apa? Di A. Oke, kita lanjut. Nomor 59. Titik leleh pasangan basa purin pirimidin pada rantai ganda molekul DNA dipengaruhi oleh 1. Kandungan ATGC molekul DNA, 2. Ikatan fosfodiester molekul DNA, ikatan hidrogen pada untai ganda molekul DNA, 4. Laju denaturasi untai ganda molekul DNA. Nah, jadi buat apa sih titik leleh? Nah, jadi titik leleh itu tujuannya untuk bisa mengetahui kapan DNA itu bisa terbuka. Gitu ya. Jadi DNA itu kan biasanya pengen diduplikasi nih. Gitu. Nah, biar si DNA ini kebuka, gimana sih caranya gitu. Nah, jadi kita harus tahu kekuatan ikatan dari DNA ini sekuat apa gitu ya. Nah, ternyata DNA itu kan bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Nah, jadi kan bentuknya DNA tuh kurang lebih kayak gini. Jadi ada fosfat, ada pentosa, sama ada basa nitrogen. Ketika kita pengen menduplikasi DNA gitu ya, maka kita pengen ngebuka daerah tengahnya kan, kayak gitu. Nah, berarti yang bakal dibuka adalah ikatan hidrogen. Sedangkan ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang berhubungan, yang dibentuk gitu ya antara basa nitrogen dari DNA tersebut kayak gitu. Basa nitrogen itu ada 2, ada adenin sama timin, ada guanin atau sitosin. Untuk adenin sama timin dia itu mempunyai 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin sama sitosin dia mempunyai ikatan hidrogen 3. Nah, kalau misalnya kita pengen menentukan titik lelehnya, berarti yang mau kita buka kan semuanya kan gitu. Nah, antara 3 sama 2 tuh kuatan mana? Kuatan yang 3 ya, yang ikatan hidrogennya 3. Nah, berarti titik leleh itu gimana caranya ikatan yang paling kuat ini juga kebuka gitu. Makanya fokus kita adalah menentukan
titik leleh dari guanin sama sitosin gitu, meskipun AT juga tetap diperhatikan gitu ya. Gitu. Jadi untuk poin pertama ini benar gitu, karena titik leleh ini ditentukannya dari sini gitu. Terus ikatan fosfodiester molekul DNA ini salah ya, fosfodiester tuh nggak ada di DNA gitu. 3, ikatan hidrogen pada untai ganda DNA. Betul ya, maksud ATGC ini adalah ikatan hidrogen gitu. Oke, jadi 3 ini benar. 4, laju denaturasi untai ganda molekul DNA. Ini salah ya. Jadi udah jelas jawabannya adalah 1 dan juga 3. 1, 3 itu berarti apa? B ya. Oke, nomor 60. Perbedaan antara animal cloning dan fertilisasi secara in vitro adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini yang cloning. Nah, jadi cloning itu gimana caranya sebuah inti cell itu gimana caranya kita itu bisa membuat sebuah makhluk hidup yang sama persis dengan makhluk hidup yang sebelumnya yang akan menjadi objek cloningnya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan mengambil inti selnya, di dalamnya ada kromosomnya kan. Berarti ini udah 2N nih, ya kan? Kromosom yang sempurna gitu dari kambing ini gitu ya, dari individu ini gitu. Dari situ kromosom yang 2N ini yang udah sempurna dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dikosongkan. Jadi ada domba, dia itu menghasilkan sel telur. Sel telurnya nih dikosongkan nih, dihapus, diambil gitu. Nah, terus inti sel tadi yang udah punya kromosom yang udah sempurna dimasukkan ke dalam sel telur tersebut, sehingga sel telur tersebut di dalamnya udah ada sel sempurna atau sel yang istilahnya udah lengkap gitu ya dari individu atau objek cloning gitu. Nah, ini namanya Dolly ya. Untuk kasus ini namanya ini domba Dolly. Nah, inti sel si nukleus si sel telurnya kan ini udah mengandung kromosom 2N dari si Dolly ini kan. Nah, ketika dia menduplikasi, bereplikasi, tumbuh gitu ya, jadi embrio, akhirnya jadi bayi gitu ya. Dan ketika dilahirkan, sifatnya adalah sifat dari domba Dolly gitu. Nah, si domba yang kepalanya hitam, kakinya hitam, ini nggak memberikan sifat sama sekali. Dia cuma ngasih sel telurnya aja, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas fertilisasi. Kalau fertilisasi, dia masih ada proses penggabungan antara sel sperma. Nah, ini sel sperma sama sel telur. Nah, ini sel telur. Digabungkan di dalam tempat yang berbeda. Akhirnya udah jadi embrio, baru dimasukkan lagi ke dalam rahim gitu. Berarti di sini ada proses N ditambah N jadi 2N gitu. Ini dari sperma, ini dari sel telur, akhirnya jadi 2N. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataannya. Animal cloning menggunakan klon nukleus somatik, sedangkan fertilisasi secara in vitro menggunakan nukleus sel telur. Nah, ini benar ya. Karena animal cloning tuh dia menggunakan sel somatik yang udah sempurna 2N. Animal cloning termasuk dalam terapi gen secara in vitro, sedangkan fertilisasi secara in vitro tidak termasuk. Ini benar ya, karena ini bentuk dari terapi gen, jadi memperbaiki gen tersebut kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya fertilisasi kan sebenarnya ada kemungkinan jadi baik atau misalnya standar gitu. Sedangkan kalau ini kita bisa aja untuk menjaga kualitas dari satu individu ke individu yang selanjutnya kayak gitu. 3. Individu baru hasil animal cloning identik, sedangkan pada fertilisasi secara in vitro berbeda. Ini juga betul ya. Ya, kalau misalnya ini udah sempurna kan berarti maksudnya nggak ada campur tangan dari kromosom lain, dari sifat-sifat lain gitu, sehingga menghasilkan anakan yang identik kayak gitu. Sedangkan kalau yang fertilisasi in vitro itu ada gabungan dari 2 kromosom yang mana akan membuat anaknya tuh jadi punya sifat yang unik kayak gitu. Jadi punya sifat yang berbeda dari induknya. Nah, sedangkan kalau nomor yang pernyataan 4, fertilisasi in vitro memerlukan rahim resipien, sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim resipien. Ini salah ya. Kenapa? Karena keduanya butuh rahim. Jadi maksudnya ketika udah tumbuh jadi embrio, bakal dimasukin lagi ke dalam rahim.
gitu. Terus juga ini kalau udah jadi embrio dimasukin lagi ke dalam rahim gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi tumbuh jadi individu yang baru, jadi bayi, tetap harus dimasukkan ke dalam rahim gitu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti ini apa? A. Oke, beres. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.